Yang terhormat Bapak Dr. Andes Subiki MKes. Yang terhormat Ibu Ika Lucy Melina, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai korelasi dan regresi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Probo Anggara dengan NIM 2202 1010 2047. Saya Siti Nurmadila dengan NIM 2462 1010 2046. Saya Fredelina Fatina Gadi dengan NIM 2402 1010 2056. Saya Maulina Stamina dengan NIM 2462 1010 2067. Saya Rizka Amalia dengan NIM 2472 1010 2077. Baik, di sini saya Fredelina Fatina Gadi dengan NIM 2402 1010 2056 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait dengan definisi regresi sederhana. Regresi sederhana atau analisis regresi linier sederhana merupakan metode statistik yang dapat digunakan untuk menjelaskan adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel respon, di mana hubungan tersebut dianggap bersifat linier. Metode yang bersifat linier dalam parameter dan linier dalam variabel bebas memiliki garis pendekatan yang berbentuk garis lurus. Untuk manfaat dari analisis regresi linier, yaitu dapat digunakan untuk memperkirakan nilai variabel dengan tingkat keyakinan tertentu jika nilai variabel independen diketahui. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan bagaimana perubahan rata-rata dari variabel respon yaitu Y seiring dengan adanya perubahan kondisi dengan beranggapan varian dari variabel tidak terpengaruh oleh perubahan kondisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun contoh kasus dari regresi sederhana, yakni seorang guru fisika ingin memahami bagaimana performa siswa dalam mengerjakan tugas harian yang dapat mempengaruhi nilai akhir mereka dalam mata pelajaran fisika. Guru tersebut percaya bahwa semakin baik mengerjakan tugas harian, semakin tinggi nilai akhir yang akan mereka peroleh. Maka, guru tersebut menganalisis pengaruh tugas harian skor dari 0 hingga 100 terhadap nilai akhir skor dari nilai 0 hingga 100. Dengan menggunakan regresi sederhana, guru ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara kedua variabel ini. Berikut adalah data yang diambil dari 20 siswa yang tertera dalam layar. Hipotesis dari penelitian tersebut yang pertama H0, yakni tidak ada hubungan yang signifikan antara skor tugas harian atau prediktor dengan nilai akhir atau independen variabel. Yang kedua yakni H1, yakni ada hubungan yang signifikan antara skor tugas harian dengan nilai akhir. Baik, di sini saya akan melakukan perhitungan manual untuk regresi sederhana. Di sini saya akan menghitung koefisien A dan B. Yang pertama saya akan menghitung koefisien B. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Didapatkan hasil 20 dikali 11,1190 dikurangi 1440 dikali 1507 per 20 dikali 106,800 dikurangi 1440 kuadrat. Maka hasilnya 53,720 per 562400. Maka didapatkan hasil 0,8608944435897. Dan untuk yang kedua saya akan menghitung koefisien konstanta A. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Maka didapat hasil 1507 dikali 106,800 dikurangi 1440 dikali 11,1190 per 20 dikali 106,800 dikurangi 1440 kuadrat. Didapat hasil 160,947,600 per 160,113,600 per 213,6000 dikurangi 207 3.600. Maka didapat hasil 834.000 per 62.400. Maka hasilnya 13,3665387615. Di sini saya
saya akan menghitung R. R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikurangi N dikali X dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Maka hasilnya 223.800 dikurangi 217.0080 per 213.6000 dikurangi 207.3600 dikurangi 231.9620 dikurangi 227.149. Maka didapatkan hasil 0,9755787.357. Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 13,365 ditambah 0,861X. Dan untuk menghitung F, maka R kuadran per K dikurangi 1 per 1 dikurangi R kuadran per N dikurangi K. Maka didapatkan hasil 3582617788348. Dan untuk menghitung T hitung, yaitu R N dikurangi 2 per 1 dikurangi R kuadran. Maka didapatkan hasil 18,927.838.438.4895. Dan untuk menghitung T tabel, DF sama dengan 20 dikurangi 2 sama dengan 18. T tabel sama dengan T A per 2 DF. T tabel 0,05 sama dengan 18. Jadi hasilnya T tabel 2,101. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji SPSS untuk regresi sederhana. Yang pertama, membuka aplikasi SPSS yang terinstall di sistem operasi Windows. Berikut merupakan tampilan awal dari SPSS versi 27.1. Yang kedua, memasukkan definisi data ke dalam SPSS dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buka tab variable viewers yang terletak di bagian kiri bawah layar. Kemudian klik pada sel baris pertama pada kolom name, lalu ketik skor tugas harian sebagai nama variabel. Yang ketiga, klik pada sel di bagian kedua kolom name, kemudian tuliskan nilai akhir. Yang keempat, kemudian beralih ke tab data viewers di pojok kiri bawah. Yang terakhir, input data yang akan dianalisis ke dalam tabel di SPSS. Yang ketiga, menganalisis data melalui menu analisis di SPSS dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik menu analisis yang terdapat pada bagian atas, lalu pilih regression dan kemudian pilih linear. Yang kedua, masukkan variabel skor tugas harian ke dalam tab independen. Yang ketiga, masukkan variabel nilai akhir ke dalam tab dependen, kemudian klik OK untuk memulai proses analisis. Kemudian melakukan interpretasi hasil output uji regresi sederhana menggunakan SPSS. Kemudian pada uji regresi ini metode enter digunakan, yang berarti semua variabel independen dimasukkan secara bersamaan ke dalam model regresi dalam analisis ini. Yang kemudian variabel independen skor tugas harian, yaitu faktor yang mempengaruhi atau menjadi prediktor variabel independen. Nilai akhir yaitu hasil yang dipengaruhi oleh variabel independen. Yang terakhir, metode ini memastikan bahwa setiap variabel independen yang dimasukkan memiliki peran utama untuk menjelaskan variabel independen dalam model regresi. Pada sangat kuat antara skor tugas harian dan nilai akhir, nilai R squared selesai 0,952 berarti 95,2%. Variasi nilai akhir dapat dijelaskan oleh skor tugas harian, sementara itu STD error of the estimate sebesar 2,54055 menunjukkan rata-rata penyimpangan prediksi model dari nilai aktual tabel model summary diperoleh nilai sebesar 0,976 yang menunjukkan hubungan. Pada tabel ANOVA dihasilkan nilai F sama dengan 358,262 dengan tingkat signifikansi B lebih dari 0,001. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen atau skor tugas harian dan variabel dependen atau nilai akhir signifikan. Berdasarkan output di SPSS di atas, maka dapat dirumuskan model persamaan regresinya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 13,365 ditambah 0,862X menghitung T tabel. Sedangkan DF 20 dikurangi 2 sama dengan 18, T tabel sama dengan TA per 2 dibagi DF, T tabel min 0,05 dikurangi 18, maka dapat dihasilkan T tabel min 2,101. Kesimpulan dari regresi
signifikasi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan 18,92 lebih besar dari 2,101. Dapat disimpulkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya skor tugas harian berpengaruh positif terhadap nilai akhir mata pelajaran fisika. Selanjutnya yakni regresi linear ganda. Regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Teknik ini bertujuan untuk memprediksi atau menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang ingin dijelaskan yang biasa disebut dengan simbol Y. Variabel independen, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen yang disebut sebagai X1, X2, dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk memprediksi atau memahami pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Di sini kami mengambil contoh kasus yaitu analisis faktor yang mempengaruhi nilai akhir fisika. Seorang guru fisika ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai akhir siswa dalam mata pelajaran fisika. Guru tersebut percaya bahwa dua variabel utama yaitu tugas harian dan nilai ujian tengah semester atau UTS dapat mempengaruhi nilai akhir siswa. Tujuannya adalah menganalisis pengaruh tugas harian atau skor dari 0 hingga 100 dan nilai UTS atau skor dari 0 hingga 100 terhadap nilai akhir skor dari 0 hingga 100 siswa. Dengan menggunakan regresi ganda, guru ingin menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel terhadap nilai akhir. Data yang digunakan adalah data yang diambil dari 20 mahasiswa. Untuk data dan hipotesisnya, maka didapatkan hipotesis penelitian. H0 tidak ada pengaruh signifikan antara nilai tugas harian dan nilai UTS terhadap nilai UAS. H1 ada pengaruh signifikan antara nilai tugas harian dan nilai UTS terhadap nilai UAS. Sedangkan untuk hipotesis statistiknya, maka didapat H0 B1 sama dengan B2, H0 B1 sama dengan B2. Dan untuk perhitungan uji statistik manualnya, yang pertama membuat hipotesis penelitian. H0 tidak ada pengaruh signifikan antara nilai tugas harian dan nilai UTS terhadap nilai UAS. H1 ada pengaruh signifikan antara nilai tugas harian dan nilai UTS terhadap nilai UAS. Kemudian untuk membuat hipotesis statistiknya, H0 B1 sama dengan B2, H0 B1 sama dengan B2. Berikut perhitungan manual dari regresi ganda. N sama dengan 20, sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat min sigma X1 kuadrat per N sama dengan 10.6800 dikurangi 1440 kuadrat per 20 sama dengan 3120. Sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat per N sama dengan 13.1125 dikurangi 1605 kuadrat per 20 sama dengan 292375. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y2 kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 per N sama dengan 116345 dikurangi 1509 pangkat 2 per 20. Hasilnya 249095. Sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikali sigma X1 dikali sigma Y per N. 11370 dikurangi 1440 kali 1509 per 20. Hasilnya 2722. Sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y per N sama dengan 12370 dikurangi 1605 sama dengan 1509. Hasilnya 2672,75. Sigma X1 Y X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurangi sigma X1
dikali sigma X2 per N 1911,500 dikurangi 1440 kali 1605 per 20, hasilnya 2940. Masukkan dalam persamaan regresi ganda Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 sama dengan 3,916 plus 0,21016X1 plus 0,70284X2. Menguji signifikasi persamaan regresi ganda dengan F hitung sama dengan RY12 kuadrat N dikurangi M dikurangi 1 per M1 dikurangi RY12 kuadrat sama dengan 0,984 kali 17 per 2 1 dikurangi 0,984 sama dengan 51528. Kesimpulan hasil analisis F hitung 515,28 lebih besar F tabel 3,55, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya bahwa ada pengaruh signifikan antara nilai tugas harian dan nilai UTS secara signifikan terhadap nilai akhir atau UAS. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait dengan angka-angka uji SPSS. Nah, sebelumnya kalian akan dahulu data yang akan diujikan. Ini saya udah menyiapkan di Excel dengan tugas harian sebagai X1, nilai UTS sebagai X2 dan nilai akhir sebagai Y. Nah, kami akan data 20 data atau 20 responsif. Lalu kita buka SPSS-nya. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari uji SPSS. Pertama kita klik tab file view, pada kolom name kita masukkan nama data yang akan diuji seperti ini, yaitu tugas harian pada kolom pertama, pada kolom kedua satu titik nilai UTS. Nah, ingat untuk mengisi pada kolom name tidak perlu menggunakan spasi, jadi kita menggunakan tanda kaki. Untuk kolom ketiga isi dengan nilai akhir. Selanjutnya pada kolom label kita isi seperti pada kolom name. Sini tugas harian, yang kedua ini UTS, dan yang ketiga nilai akhirnya. Selanjutnya pada measure kita ubah. Lanjut beralih pada tab data view, kita masukkan atau kita input data dari Excel tadi ke SPSS-nya. Kita copy ini semua. Lalu kita salin pada kolom ini. Nah, seperti ini.
regresi signifikan secara statis. Nah, pada tabel koefisiens didapatkan hasil bahwa tugas harian B sama dengan 0,210 dan signifikannya